arahnya itu yang sana atau yang sana, Pak? Tapi GPS itu belakang. Begitu. Itu utamanya dulu awet ya. Oh begitu. Ya, alhamdulillah bisa nyampe di sini. Semoga salawat dan salam kami kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu salah satu di antara sifat Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah disebut dengan nama Al-Ali. Karena dari nama ini berasal dari sifat. Karena Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Al-asma'ul husna was-sifatul ula. Nama yang baik semuanya dan sifat yang tinggi. Dan nama-nama Allah Jalla wa'ala itu bentukan dari sifat-sifatnya. Dari sifat Allah al-ilmu, maka Allah Jalla wa'ala diberi nama atau memiliki nama al-ali, yang maha ilmu, yang maha mengetahui. Kita dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini la ya'lamu syai'a, tidak mengerti apa-apa. Setelah itu Allah memberikan kita kesanggupan. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran untuk mendengarkan kalam Allah, wahyu. Wal absar, dijadikan manusia itu memiliki penglihatan supaya melihat ayat-ayat kauniyah. Wal fu'ad, dan hati. Hati di sini disebut fu'adun, yaitu hati nurani yang bersifat abstrak. Kadang Allah menyebut dalam Al-Quran hati dengan kata qalbun, tapi dalam ayat ini, dalam perkara ini Allah menyebut dengan fu'ad. Fu'ad itu hati yang abstrak. Kalau qalbun bisa diartikan dengan jantung. Orang bilang si jantung hati, tapi banyak diterjemahkan hati. Dari tiga karunia itulah kita diperintah untuk menuntut ilmu. Kalau Adam dicipta oleh Allah Jalla wa'ala, setelah itu diberi ilmu. Bapak moyang kita diberi karunia oleh Allah, ilmu oleh Allah. Sebagaimana tadi ayat yang kita dengarkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-Baqarah ayat 31. Dan Adam diberi ilmu asma, nama-nama, kullaha, semuanya, termasuk al-asma Allah, nama-nama Allah sudah diberitahu. Adam adalah orang yang paling berilmu. Kemudian asmaul makhluk, nama-nama makhluk, nama al-khaliq dengan nama al-makhluk, sehingga dia kedudukannya lebih mulia. Orang yang diberi ilmu itu mulia, lebih mulia dari malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dia disuruh mendatangi malaikat, disuruh meminta
suruh menunjuk ini apa. Malaikat nggak ngerti. Adam tahu semuanya. Maka malaikat hanya bisa mengucapkan subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau hai Allah. La ilma lana. Sungguh kami tidak memiliki ilmu. Ma 'allamtana, kecuali yang telah Kau beritahukan, Kau kabarkan kepada kami, Kau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya Engkau antal alim, yang maha mengetahui, al-hakim, lagi bijaksana. Jadi manusia itu kalau punya ilmu derajatnya tinggi, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Sama, kita juga begitu. Antar sesama manusia itu ditinggikan oleh Allah dengan ilmu. Coba dibuka Al-Mujadilah surah yang ke-58 pada ayat yang ke-11. Di situ Allah meninggikan, yaitu orang-orang yang berilmu. Apa kata Allah? Silakan langsung. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Sepenggal statement Allah di akhir ayat ini, Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi manusia itu ditinggikan kedudukannya di hadapan Allah itu karena ilmunya. Nah kita ini Pak, tidak akan seperti Adam yang Allah langsung mengajarkan ilmu itu. Kalau Adam itu langsung diberi ilmu, langsung. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, dibentuk tanah itu, dibiarkan setelah kering, kemudian Allah tiupkan ruh. Setelah bangun, begitu dia bangun setelah ditiupkan ruh, apa yang pertama terjadi? Al-utas, yaitu bersin. Kata Adam, alhamdulillah. Dijawab oleh malaikat, yarhamukallah. Diucapkan lagi oleh Adam, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan itulah yang harus kita lakukan sampai hari ini. Astagfirullah. Belum mati ternyata ini. Nah kalau kita anak cucu Adam ini tidak seperti bapak moyang kita yang langsung diajarkan ilmu. Nah kita ini harus menuntut, harus mencari. Bukan duduk lantas ilmu itu datang, tapi kita harus mencari. Namanya tolaba, yatlubu berarti kita ini harus mencari. Makanya Nabi bersabda, buka Ibnu Majah nomor 184 insyaallah. Hadis ini masyhur dan banyak di antara kita yang sudah hafal.
tidak menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang bodoh. Apa kata Nabi? Ibnu Majah 184. Silakan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? mencari ilmu adalah fardu bagi setiap orang Islam. Nah, itu kan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Lu bagaimana dengan muslimat? Wajib. Cukup muslim saja di sini disebut. Itu mencakup baik laki ataupun perempuan. Dengan bahasa ringkas Nabi mengatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki perempuan, baik kecil ataupun besar, muda ataupun tua, anak-anak maupun dewasa, tua pun demikian. Tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Selagi kita masih hidup di muka bumi ini, wajib kita menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik itu adalah orang yang berilmu. 181 coba Ibnu Majah sama. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan memahamkannya dalam masalah agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan difahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Jadi ilmu ini yang lebih menjadi perhatian kita adalah ilmu din. Maka ilmu ada ilmu yang bersifat diniyah dan ada yang bersifat duniawiyah. Nah, kita dibolehkan untuk menuntut ilmu apa saja. Tapi kalau ilmu din, ilmu diniyah wajib hukumnya. Ilmu yang lain mubah, mau belajar ilmu pertanian silakan, kedokteran silakan. Mau belajar ilmu matematika, ilmu bahasa silakan. Namun ada kalanya ilmu-ilmu duniawiyah itu naik menjadi tingkatan fardu kifayah. Artinya bukan setiap pribadi wajib mengetahui. Enggak. Mungkin dalam satu komunitas, satu lingkungan, satu desa, di situ belum ada yang ahli dalam bidang mungkin peradilan, ilmu qadha, wajib ada di situ. Atau di suatu komunitas belum ada yang ahli ilmu pembagian waris, ilmu faraid, wajib ada yang mengetahui, walaupun hanya 1-2 orang. Itu fardu kifayah. Tapi tidak setiap orang mengetahui, wajib mengetahui. Ada yang tingkatannya fardu kifayah. Nah, ilmu yang fardu ain ini ilmu yang wajib diketahui oleh setiap pribadi. Ilmu yang wajib. Nah, ilmu apa yang wajib diketahui itu? Paling tidak ilmu yang berkaitan dengan pertanyaan kubur itu aja. Pelajari. Karena kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, dia akan disiksa. Munkar nakir tidak akan menanyakan ilmu pertanianmu, ilmu kedokteranmu, ilmu biologi, ilmu matematika. Bukan itu. Yang ditanya itu 3 perkara oleh malaikat munkar nakir. Apalah artinya ilmu di dunia kita pelajari setinggi langit sampai profesor doktor, tapi ilmu wajib yang nanti akan ditanya malaikat nggak ngerti.
Insya Allah kita sudah tahu apa yang akan ditanyakan sekaligus apa jawabannya. Sudah tahu hari ini. Tapi siapa yang bisa menjamin kita kelak mampu menjawab pertanyaan mungkar nanti? Ada di tempat ini ada yang menjamin dirinya pasti mampu menjawab pertanyaan itu? Tidak ada yang mampu meyakinkan atau memastikan, menggaransi dirinya bahwa dia mampu menjawabnya. 4753. Pokoknya dari Al-Barra bin Azib. Ya, silakan. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, Ya, jadi mayit itu mendengarkan suara sandal, trompa. Yang kedengaran suara cuma itu aja. Suara HP orang yang ngantar jenazah itu. Kalau tali ini, sing kerungu itu sandal tok. Kenapa kok sandal? Ya karena nempel bumi. Makanya mayit itu gak usah dikai bocoran pertanyaan kubur. Kadang-kadang yang ngasih bocoran-bocoran ya. Ini mayit kobak, awakmu bakal ditakoki loro malaikat. Mantrok buka sopo pangeranmu mongko jawab pangeranmu Allah. Padha mbek jokian. Dibocori. Enggak ada yang bisa mendengar mayit itu. Kalau dalilnya hanya terompanya saja ya terompa saja. Jangan dianalogikan. Lanjut. ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapa Tuhanmu? Nah ini yang akan ditanyakan. Man rabbuka. Terus. Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Ada berapa item di situ? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ini pertanyaan standar, pertanyaan baku. Makanya seorang ulama mujaddid abad ini namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, beliau menulis buku judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok. 3 landasan pokok ini wajib diketahui, merupakan ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap pribadi muslim, karena nanti akan ditanya dalam kubur. Dalam muqaddimah beliau mengatakan i'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian semua. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita semua. Ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 perkara yang merupakan perjalanan hidup manusia. Pertama, al-ilmu. Jadi tahap pertama itu ilmu. Wahuwa, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini tahap pertama. Setelah itu yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwakan ilmu itu. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkan ilmu, bahkan yang paling berat bersabar di dalam mendakwahkan
4. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ilmu di situ disebut, dijabarkan ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba terhadap Allah. Ma'rifatul abdi nabiyah, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya. Ma'rifatul abdi dinah, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Bil adillah, dengan dalil. Jadi mengenal Allah harus dengan dalil, bukan berkontemplasi topo lan gua ngenteni apa ilmu lah laduni langsung mudun. Itu bisa jadi yang datang syaitan. Ilmu itu didatangi, mendatangi ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Ada ulama. Dan ulama itu pewaris Nabi. Dan Nabi itu adalah orang yang Allah percaya untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan kita diperintah untuk mencarinya. Bukan duduk ya, berkontemplasi, merenung, nunggu ilmu datang. Tidak seperti itu. Ilmu itu harus didatangi. Para sahabat itu harus mendatangi Nabi. Kalau nggak ada Nabi yang jadi rujukan sahabat, maka orang sesudahnya namanya tabi'in mendatangi para sahabat. Demikian pula tabi'ut tabi'in mendatangi tabi'in. Nah, kita juga begitu. Kita harus mendatangi ulama. Karena pewaris Nabi. Buka Ibnu Majah nomor 184. Ibnu Majah insyaallah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Oh, sudah ya? Naik 2 nomor. Tadi sudah. Sekarang 182. 182. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, kebajikan adalah suatu tradisi. 100 berapa? 182. 182. Ibnu Majah. Kok beda? Mestinya coba setelahnya. Dari kasir pokoknya. Oh, 83. Ya, silakan. Dari Kazir bin Qais, ia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya, lalu berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadamu, bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Abu Darda itu sebetulnya dia dari Madinah, tapi hijrah ke negeri Syam. Setelah beliau berada di negeri Syam, justru ada orang dari kota Madinah datang kepada Abu Darda yang ketika itu berada di negeri Syam. Dan ini disaksikan oleh perawi hadis ini, yakni Kathir bin Qais yang meriwayatkan hadis ini. Nah, inilah mereka, yakni orang-orang yang belajar kepada sahabat tabi'in, datang untuk mencari ilmu. Walaupun dia datang cuma dapat 1 hadis, 2 hadis, itu ilmu itu.
kepentingan duniawi yang lain? Apa jawab dia? Dia menjawab tidak. Tidak. Berarti memang tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan kecuali menemui Abu Darda untuk mendapatkan hadis saja. Karena dia pernah mendengar Abu Darda dulu pernah meriwayatkan begini, penasaran dia. Abu Darda masih hidup, didatangi dia sampai ke negeri Syam. Dari Madinah ke negeri Syam itu bukan waktu yang singkat, 1 bulan. Dulu kalau sekarang nggak sampai 1 jam, tutup. Ini. Kemudian yang diucapkan oleh Abu Darda. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Yang pertama Abu Darda berpesan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dalam perkara ini adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Qala Rasulullah itu ilmunya. Makanya ruang lingkup ilmu itu sumbernya cuma 3. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. 3. Karena Nabi merekomendasi sahabatnya. Sumber dari ilmunya itu. Sehingga orang mengatakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Ijma' para sahabat yang paling utama. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Dan yang didatangi orang ini kepada Abu Darda adalah ilmu, yaitu kalam Nabi, perkataan Nabi yang dia pernah dengar. Dia pengen langsung datang kepada sumbernya. Karena nggak ketemu Nabi, ketemu level 2, yaitu sahabat. Kata beliau, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan menuju surga. Umpamanya mati nang jalan, insyaallah syahid. Nangane aja males sekolah beli. Iki lho cedek. Omahe di masjid pirang kilo. Ada yang datang dari jauh-jauh, teko Surabaya kenjeran Gede ini. Karena menuntut ilmu. Walaupun dapat 1 hadis, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Apalagi keutamaan orang yang menuntut ilmu. Apa kata beliau? Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di atas para penuntut ilmu. Ridha li talibil ilm. Ridha, rela kepada orang yang menuntut ilmu. Cuma sampean karo gak ketok. Ngomong ketok ana suwi nang dhuwur sampean malaikat. Sampean gak kira aji pedi. Mulai. Kita gak tahu ini majelis kita ini dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Makanya ojo sampai diusir malaikate. Lho kok iso ngusir? Iya. Lah kadang ngaji dicampur sing batil. Al-Qur'an diwaca, hadis diwaca, musik. Dung 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 dung. Ada enggak seperti itu? Ngaji dicampur musik-musik. Iku wis enak-enak malaikat teko, Al-Qur'an diwaca, hadis dibaca, malaikat menaungi dengan sayap diusir. Jangankan musik, suara lonceng saja. Malaikat nggak mau datang ke tempat ini. Makanya saya kadang nasihati takmir ojo duit jam sing ono lonceng. Itu suara lonceng, adopsi dari suara lonceng. Yang produk-produk seperti itu biasanya dari Eropa, itu adopsi dari suara lonceng. Karena
gereja itu ada jam-jam tertentu membunyikan lonceng. Makanya diadopsi untuk mengingatkan. Nah, cuman secara universal akhirnya dijadikan tanda waktu. Cuman suaranya ya begitu, mirip suara lonceng yang ada di gereja. Karena saya hidup di mana? Saya ini rumahnya Pak Kebalen, dekat Perak. Perak di situ banyak gereja. Kalau Sobo itu Tanjung Sadari itu ada gereja Katolik. Ini suaranya persis seperti itu. Nah, kadang ironi saya ini sholat ya di masjid zuhur, ya, mari dulu pas jam 12 muni ning piro? 12 dong iki sholat kita harapkan ada malaikat rahmat turun, tapi diusir dengan suara lonceng. La tadkhulul malaika, dalam ayat yang lain la tushabul malaika rajulun fihi, malaikat tidak akan menemani seseorang fihi kalbun wala jarosh, yang di situ terdapat anjing dan juga lonceng al-jarosh. Ada mulai dikai lonceng, itu syiar-syiar jahiliyah. Makanya kalau ada jam yang seperti itu di masjid, loncengnya jangan diaktifkan. Ojo dibuat jamnya enak, larang itu. Ya jangan, tetap ambil fungsi waktunya, tapi jangan dibuat fungsi lonceng atau suara loncengnya hilangkan. Ikhwatal iman, aizakallah. Kenapa? Malaikat tidak akan datang di majelis seperti itu. Kalaupun dia sudah datang di tempat itu, jangan diusir, terutama majelis-majelis ilmu. Kemudian apa katanya? Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Perhatikan hadis ini. Begitu mulianya para penuntut ilmu. Wa inna talibal ilm, dan sesungguhnya para penuntut ilmu yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitana fil bahr. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh malaikat. Apa yang di langit? Siapa yang di langit? Malaikat. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Nek menungso burung karuan jaluk ke sepuro. Mungkin apa? Malah kadang disindiri apa? Ngaji maneh. Bolak balik bendino taklim ini taklime kon. Taklime. Kalau manusia belum tentu dia ridho. Bagaimana kalau mereka tidak ridho dengan orang yang menuntut ilmu? Karena kadang manusia itu terkena subhat. Awas ojo ngaji dulu. Apa? Iku sesat. Awas ojo ngaji terus tapi iku apa? Radikal. Awas. Fundamentalis, hati-hati, fanatik, sehingga orang nggak mau menuntut ilmu. Kasihan orang seperti itu ya, nggak mau datang ke majelis ilmu hanya karena kena subhat, kena suara-suara seperti itu. Belum tentu manusia. Kalau seandainya manusia tidak memintakan ampun, apa? Makhluk yang lain diperintahkan. Sampai disebutkan di sini hatta al-hitana fil bahri. Dalam riwayat yang lain hatta al-hitana fi jawfil ma, hingga ikan-ikan yang ada di dasar laut. Padahal iki sifat panji. Ambil dasar laut si atom. Hah? Iku kene. Nek konan malam pe laut. Mesti dek ngeliuk lho. Tapi kan lihat, ikan yang jauh berada di dasar laut. Dia memohonkan ampun Bapak Ibu kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Hatta al-hitana fil ma atau fil bahr. Kemudian wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala
kawakib. Apa kata Nabi? Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid atau orang yang tekun beribadah adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Ya, keutamaan orang yang berilmu, al-alim, apalagi ulama. Al-alim, orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Setelah dia menuntut ilmu, dia berilmu. Nah, ilmunya ini ada grade-grade-nya. Tetap saja berapapun grade tingkatannya, dia disebut alim sampai kepada puncaknya. Tentu Allah Jalla wa'ala akan memberikan penilaian sesuai dengan grade-grade ilmunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Al-abid wal-alim. Sampai ada sebuah perkataan, naumul alim afdalun min ibadatihil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Turune luwih apik. Sebab apa? Turunnya dilandasi dengan apa? Ilmu. Arep turu wudu dhisik. Tidur sesuai sunnah, miring ke kanan, kepala dan kakinya di sebelah utara dan selatan. Miring ke kanan berarti menghadap ke arah kiblat. Berarti kepala di mana? Utara, kaki di selatan. Orang utara, selatan. Miring ke kanan, menghadap kiblat. Sebelum tidur dia baca doa. Banyak kalimat-kalimat zikir yang diajarkan Nabi. Di antaranya ayatul kursi, di antaranya al-mu'awwidzat, bahkan disuruh usapkan di tubuh kita. Kalau dalam kondisi seperti itu dia tidur, malaikat datang masuk ke selimutnya. Nek bek selimut, nek turun nek selimutan, mulai ke arah AC, dia masuk ke dalam pakaiannya. Itu dalam pembahasan adabun naum, adab-adab tidur. Nah itu lebih baik daripada orang yang beribadah, dia sholat tapi bodoh. Allahu Akbar, ngentut, tak mampu lah, terusan. Misalnya, karena tidak ngerti, dipikir batal itu kalau bunyi atau kalau bau. Padahal dia sebetulnya buang angin. Atau nggak ngerti syarat rukunnya, tidak ngerti yang membatalkannya, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya kemuliaan orang yang berilmu dari ahli ibadah. Lihat, ada kisah di dunia saja orang yang berilmu itu selamat. Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya dan menerima tobat saya? Kata ahli ibadah, "Kak, mohon pejat, mohon sangat urusan uang di pateni, getno pisan." Genep piro? 100. Itu kalau orang yang enggak berilmu. Sehingga dia mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Datanglah kedua dia, yaitu kepada orang yang berilmu, seorang ulama. Dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah Allah mengampuni dosa saya kalau saya tobat kepada Allah? Kata dia, Allah Maha Pengampun. Kalau kau datang dengan dosa sebanyak buih di lautan, setinggi gunung, kau datang bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Tapi saya sarankan kau jangan tetap di tempat ini, hijrahlah kau ke tempat lain. Akhirnya ketika dia hijrah di tengah perjalanan mati. Malaikat rebutan, malaikat azab, malaikat rahmat. Malaikat azab ini konek kui, ini bagian kui mau becat ini matanya mau 100. Kata malaikat rahmat, ini kok dhisik iki mlaku nang ngene hijrah. Dia sudah tobat dan berhijrah ke tempat yang baik. Engkel-engkelan malaikat. Akhirnya Allah datangkan malaikat
Itulah kemuliaan manusia, menyerupai manusia dan memberikan solusi. Kata-katanya, ukurlah jarak antara keduanya, di mana dia pergi dan di mana dia menuju. Kalau dia lebih dekat dari yang dia tuju, berarti itu bagianmu. Kalau dia dekat dengan tempat dia hijrah, berarti ini bagianmu, bagian malaikat Adam. Setelah diukur lebih dekat dari tempat dia hijrah, maka bagian malaikat rahmat. Nah, dari kisah itu kita bisa mengambil faedah. Di antaranya apa? Orang yang berilmu dia selamat di dunia ini. Yang tidak berilmu karena dia mengucapkan kalimat yang salah, akhirnya dia binasa. Ikhwat al-iman a'izakumullah. Jadi keutamaan orang yang berilmu kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan apa? Ala sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang kecil-kecil walaupun gemerlap. Kemudian sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Belum terpotong. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi. Nah, coba diulangi dari tadi. Keutamaan orang yang Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang nabi atau orang yang tekun beribadah adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Terpotong itu. Ya, hadisnya di sini, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu humul warathatul anbiya, mereka adalah para pewaris nabi. Al-ulama warathatul anbiya itu hadis ya sahih riwayat ini, salah satunya Ibnu Majah. Nah, baru kemudian selanjutnya apa kata beliau? Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para ulama itu tidak mewariskan kepada umat ini dinar dan dirham. Akan tetapi apa yang diwariskan? Walakin innama warathatul ilm. Tapi mereka adalah warathul ilm, yakni mewariskan kepada umat ini al-ilma, yaitu ilmu. Maka siapa saja yang mendapatkan ilmu yang berasal dari nabi tersebut, maka apa kata beliau? Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Iya. Wa man akhadahu, siapa yang mendapatkan ilmu itu yang merupakan warisan nabi, faqad akhada bihadzin hafirin, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan yaitu harta yang paling berharga. Lu yakin tidak oleh sak dinar atau oleh sak hadis? Halo. Ngaji mulai dikai dinar situ-situ, tapi gak oleh apa-apa. Atau mulai oleh satu hadis. Enak mana? Kemenang lu itu. Saking sampai turun dinar itu. Dinar itu maaf ya, nek dikusno juta rupiah. Dinar itu 4/4 gram emas murni. 4.250.000. Iku nek regane emas 1 juta. Berarti sekitar 4 juta. Sampeyan kok melok hargane angka. Perwai. 4.250.000 itu dikasihkan orang yang ngaji satu-satu. Lumayan ya? Lumayan banget. Kira-kira ono enggak pengajian kayak ngono? Aku tak teko. Dikai amplop isi 100 saya bunga. Seneng. Ini 4.250.000
Satu orang dikasih 1 dinar pulang, dibandingkan tapi nggak dapat apa-apa. Dibandingkan dengan thalabul ilmi dapat 1 hadis. Kalau dia mengerti tentang hadis ini, keutamaan ilmu, mending dapat 1 hadis daripada dapat 1 dinar. Tapi nek moto duiten mending oleh apa? Mending oleh dinar. Kalian paten aku belajar dhewe. Ya Allah. Bedanya di situ. Orang yang mengerti ilmu, dia akan memperhatikan ilmu itu, memuliakan ilmu dan dianggap serius ilmu itu. Jangan dianggap enteng. Walaupun hanya 1 hadis. Oleh karena itu jangan kita meremehkan ilmu itu. Karena ilmu inilah yang mengantarkan kita kepada surga. Dinar belum tentu mengantarkan kita kepada surga. Karena bisa jadi dinar itu bukan diinfakkan di jalan Allah untuk yang lain. Kalau seandainya diinfakkan belum tentu dia dapat pahala. Mungkin barangkali dia tidak ikhlas, belum tentu. Ataukah kalau dia waktu itu ikhlas, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, sehingga apa? Bil manni wal adha, dia sebut-sebut sekian tahun lagi ku masjid itu nek kalau aku gak ngadeg ini duwe sikil tambah. Dan cerita di masa yang akan datang, padahal dulu ikhlas. Karena setan itu pintar, bisa jadi enggak ikhlas di suatu hari. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas fala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu bil manni dengan menyebut-nyebutnya. Nah, cari orang Sidoarjo mundat. Wal adha, atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Ini duit, harta. Tapi kalau ilmu kita sudah dapatkan, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan kepada siapa? Minimal keluarga dulu, istri. Aku mau ngaji. Ternyata nih cari Pak Ustadz, kami ini keliru apa dia? Ilmu sudah. Anaknya diajarkan. Ini kemuliaan orang yang berilmu. Itu yang akan dapat mengantarkan kepada surga. Oleh karena itu, kalau ada ulama meninggal dunia, itu sebetulnya musibah besar bagi umat. Berarti apa? Tandanya ilmu diangkat. Karena Allah itu nanti di akhir zaman akan mengangkat ilmu. Banyak ilmu diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga akan terjadi kejahilan, kebodohan sampai menjelang hari kiamat. Dengan cara bagaimana? Qabdil ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Ulama-ulama kita ini sudah banyak yang wafat. Kita harus berjuang mengkader para ulama. Anak-anaknya disuruh mondok supaya dia jadi ulama, suruh belajar ilmu agama. Nih awak dewe ini sudah nonton. Nih yang ada kesempatan banyak itu anak-anak kita, agar selalu tumbuh terus para ulama. Walaupun tingkat keulamaannya, keilmuannya sudah tergradasi, sudah banyak ilmu-ilmu yang sudah tidak sampai kepada kita. Tapi perjuangan kita untuk menuntut ilmu dan memuliakan ilmu tetap akan mendapatkan nilai di hadapan Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sebagai perkenalan. Saya pertama kali di tempat ini, belum pernah. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Sudah masuk waktu syuruk? Baik, saya beri waktu kesempatan, boleh tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan. Silakan. Saya pernah membaca riwayat seorang tabib besar,
ilmu, al-ilmu dengan al-haq, ilmu dengan kebenaran. Kebenaran itu bagian daripada ilmu. Karena kadang orang tidak mengerti tentang kebenaran. Karena salah satu di antara bagian dari ilmu itu adalah untuk al-farqu bainal haq wal batil, untuk mengetahui antara yang hak dan batil. Karena Al-Quran sebagai furqan. Bukankah Al-Quran itu ilmu? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda. Apa makna al-furqan? Yakni pembeda, al-farq baina al-haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Memahami Al-Quran berarti insya Allah kita mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka yang hak itu bagian daripada ilmu. Tapi ilmu juga termasuk kita perlu mengetahui yang batil supaya kita tidak terjerumus kepada kebatilan. Itulah yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Orang lain bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Supaya aku tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Ini memang Hudzaifah itu orangnya Masya Allah. Selalu dia itu tanya masalah fitnah-fitnah kehidupan yang akan datang. Nah, bagaimana statement yang mengatakan kalau kita mencari ilmu, mencari guru yang benar. Tapi kalau kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Karena mencari kebenaran itu bagian dari mencari ilmu, tetapi tidak secara keseluruhan. Karena kadang kebenaran itu datang secara parsial, sepotong-sepotong. Adapun ilmu harus dipelajari dari sumbernya, dari ahlinya. Karena Allah katakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, dan mintalah kalian ilmu, apa belajarlah, minta jawaban, bertanyalah kepada ahli dzikr. Siapa ahli dzikr? Ahli ilmu. Kadang Al-Quran itu disebut dengan dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran. Fas'alu ahla dzikr, maka mintalah kalian atau bertanyalah kepada ahli dzikr, yaitu para ulama. Kenapa kita harus mencari ilmu dari sumber yang benar? Karena tadi itu yang mewarisi Nabi itu para ulama. Dan ulama yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah ulama Rabbani, yang tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Jadi kalau yang diajarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu-ilmu yang mendukung semuanya itu dengan metode mengikuti jalannya manhajnya para sahabat Nabi SAW, fa insyaallah itu adalah ulama Rabbani. Karena tidak sedikit di zaman sekarang ini Bapak Ibu, kadang orang itu datang ke orang yang dianggap ulama, pulang gak dapat ilmu, tapi dapat amalan yang gak ada tuntunan. Mulai diwaca ya pensiun, datang ke ulama, kemudian datang dapat lirik kompon waca 2.000, 3.000, padahal dalilnya gak ada. Dasarnya bukan Quran, dasarnya bukan Sunnah, dasarnya bukan sahabat. Mana ada di dalam Islam wirid sampai ribuan? Gak ada. Silakan dipelajari dalam hadis-hadis tentang zikir.
sebanyak-banyaknya. Silakan zikir sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung, tapi ada orang yang merumuskan iki kudu diwaca 1500, ojo kurang ojo lebih. Berarti dia buat syariat. Buat syariat. Ingat, syariat itu termasuk hitungan. Saya tanya, setelah sholat kita baca tasbih berapa kali? 33. Hitungan atau tidak? Hitungan. Ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dari Nabi, riwayat Muslim 33, 33 tasbih, tahmid, takbir. Kalau takbir tidak 33 boleh 34 alternatif. Tapi yang 33 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Total jadi berapa? 100. Ada lagi yang memang totalnya 100. Berapa? Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis subuh dan setiap habis asar ada diberikan 4 keutamaan. Pertama, diberikan kebaikan 100, dihapus 100 kesalahan, dan seperti memerdekakan 10 budak. Dan yang keempat, orang itu akan dilindungi sehari. Kalau dibaca pagi, dilindungi sampai sore. Dibaca sore, habis asar, dilindungi sampai pagi, subuh. Dari apa? Godaan syaitan. Makanya nek wedi disantet, ditenung, diteluh, dikendam, diuyak-uyak, amal itu. Kalau diuyak-uyak. Kan sing kena diuyak-uyak, berarti gak mau coy. Tantangan nih sapa sing suka uyak-uyak. Sampai waca amal itu la ilaha illallah, kok uyak-uyak, kok hipnotis, neso, enggak bisa. Itu benteng yang hebat. 100 kali. Dalilnya Muslim 2319 KBC. Lain, kalau nomor digitalnya lain. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi itu perlunya kita ini kalau menuntut ilmu, yaitu belajar kepada para ulama. Ya. Nah, seperti saya ini apa ulama? Bukan. Saya hanya dai, menyampaikan produknya ulama. Kalau ulama itu sudah jangan tanya tentang disiplin ilmu yang dia kuasai, mulai dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, usul fikih, ilmu bahasa, lengkap itu ulama. Nah saya dari kembali itu hanya tugasnya menyampaikan ulama, menyampaikan ilmu. Ibarat ulama itu chef yang ngeracik. Ya saya ini hanya pelayan, menggowo, menghidangkan kepada Anda. Iku lho rek, ilmune ulama. Iku lho rek kitabe. Lho ini lho penjelasan dari ulama. Itu tugas seorang dai. Kita harus belajar kepada ulama. Oleh karena itu kalau ada para ulama datang, mendatangi majelis-majelis. Ikhwatal iman aizakumullah. Nah, ulama-ulama rabbani di zaman sekarang itu sudah mulai langka. Nah, kita paling tidak punya referensi kitab-kitab mereka. Alhamdulillah dengan adanya teknologi percetakan sekarang dimudahkan oleh Allah mempelajari karya-karya para ulama, karya-karya besar. Mungkin ada kitab Riyadhus Shalihin karya ulama Imam An-Nawawi. Pernah dengar itu kan? Itu karya ulama. Nah tugas dai seperti saya apa? Menghidangkan makanan itu. Karena sudah diracik oleh beliau. Makanya ada kajian bahas kitab Riyadhus Shalihin. Itu menghidangkan. Kita ini pelayan saja. Pelayan. Gelorek, enak ini. Nah, jenengan yang menikmati
subha. Makanya kita perlu semangat mengkaji kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup satu pertanyaan saja ya. Kita sebagai perkenalan, ojo suwe-suwe. Cukup sedikit aja. Semoga